Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nur Elektronik. Kali ini saya ada servisan TV LED Samsung 32 inch, tipenya UA32D 4000. Ini problemnya mati total dan polarisnya berkerut. Ini TV lumayan seri lama ya. Sekarang kita tes coba hidupkan. Ini mati total ya, indikator lampu standby-nya juga tidak menyala. Dan ini terlihat polaris depannya sudah berkerut. Ini karena lumayan LED model lama. Sekarang langsung kita bongkar saja, kita cek lebih lanjut. Kita tes dalam keadaan hidup. Kita hubungkan ke listrik stekernya. Kita cek pertama dulu tentunya di power supply-nya ya, karena ini mati total. Kita tes menggunakan multitester digital di skala DC volt. Ini sudah terhubung dengan listrik. Pertama kita tes di elko utama bagian primernya. Ini ada 300 volt DC. Berarti listrik sudah masuk ke sistem dioda penyearah dari bagian primernya ya. Kemudian kita tes di bagian sekunder di dekat soket yang menuju ke mainboardnya. Probe hitam kita tempel saja ke ground. Kemudian kita lihat di datasheetnya di sebelahnya ada tegangan standby 5 voltnya di pin 12. Ini tidak ada tegangan ya, tegangannya kurang ya. Nah, ini pin out untuk ke mainboardnya. Ini ada tegangan standby-nya 5 volt harus ada ya. Tadi tidak sampai 5 volt. Ini pin soketnya. Sekarang kita copot power supply-nya untuk kita tes lebih lanjut lagi di meja kerja. Ini ada garis pembatas. Untuk bawah ini bagian primer, yang atas bagian sekunder yang ke mainboard. Kemudian kita tes menggunakan avometer analog di skala ohmmeter. Cara mudahnya kita cari saja yang short di bagian sekundernya, di elko besarnya seperti ini ya.
Kalau ada yang short ya kemungkinan kerusakannya di bagian sekunder. Cara tes mudahnya seperti itu. Tadi kita tes di elko-elko sekundernya tidak ada yang short. Sekarang kita tes menggunakan avometer digital di skala DC volt. Kita tes tegangan dari bagian primer dan bagian sekundernya. Kita tes dalam terhubung ke listrik. Kita tes lagi di elko utama bagian primernya. Nah, ini ada ya 300 volt DC, berarti sudah masuk rangkaian primer. Kemudian kita di bagian sekundernya. Ini kita tes di diodanya. Yang ini sama yang ini ya. Ini harusnya ada 14 volt DC ya. Ini cuman 10,3 ya. Kemudian yang ini harusnya ada 5 volt DC. Ini cuman ada 0,7. Berarti ini tidak normal. Berarti kita asumsikan kalau ada tegangan segitu berarti rangkaian primer komponennya bekerja ya. Dan tadi kita tes juga tidak ada yang short di bagian sekundernya. Nah, di sini harusnya outputnya 14 volt DC, kemudian yang ini 5 volt DC. Nah, kita tes di bagian primernya. Biasanya power supply seperti ini di besi jumper ya. Nah, besi J seperti ini yang logonya J biasanya itu sudah pada karat. Karena kan tadi kita tes tegangan masih ada ya, berarti komponen masih bekerja lah. Kita lihat juga PCB bawahnya biasanya juga pada korosi ya, pada berjamur. Entah itu merek Samsung atau LG, biasanya seperti itu. Yang mudahnya dulu kita lihat. Nah, ini seperti berjamur seperti ini ya. Biasanya putus berjamur seperti ini jalurnya karena dia kecil. Sekarang kita tes J-nya atau jumpernya. Waduh, hati-hati ya, ini harus dibuang dulu setrumnya nih. Saya lupa dibuang nih sisa setrum yang di elko-nya. Tadi J-nya tidak ada yang putus ya. Sekarang kita ke PCB bawahnya, kita kuas pakai kuas kawat, kemudian kita bersihkan pakai sikat. Tadi saya curiga ke jalur IC driver ke resistor yang besar ya. Karena terlihat sudah berjamur dan jalurnya memang kecil, rentan putus jadi. Nah, ini tidak terhubung ya jalurnya. Kita jumper menggunakan kabel. Seperti ini ya set jumpernya. Ini tadi saya tes putus dia jalur IC drivernya ke resistor ininya.
Sekarang kita coba tes lagi, kita hubungkan ke listrik. Kita tes pakai avometer digital di skala DC volt. Kita tes ke dioda tadi di bagian sekunder. Nah, ini ada ya 14 volt DC. Kemudian yang 5 voltnya sudah ada ya. Ini sudah oke. Sekarang kita tes ke TV-nya. Ini lampu indikatornya sudah nyala merah. Nah, ini sudah ada logo Samsungnya. Alhamdulillah ya, sudah hidup, berarti emang rusak power supply-nya. Sekarang kita coba tes menggunakan remote. Sudah oke ya, sudah ada raster, sudah tampil menu, berarti mesin sudah oke. Sekarang tinggal kita klik polarisnya, kita ganti polarisnya. Kita kelupas polarisnya menggunakan pisau cutter. Pastikan pisau cutternya masih baru ya, tajam. Kita cukup tekan tapi jangan terlalu keras. Sekiranya sudah kena polarisnya, tinggal tarik saja. Untuk pemasangan polarisnya nantikan di video saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam elektronik.